Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Rashid Abdurrahman, NIM 120190046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem produksi pada tepung kelapa. Sebelum mengenal lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang akan dijelaskan oleh saya nanti, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu sistem. Sistem merupakan sekumpulan komponen pada suatu lingkungan tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Nah, dalam pendekatan sistem ini bertujuan untuk mengambil sebuah keputusan agar suatu sistem dapat berjalan dengan baik. Sistem produksi begitu penting dalam dunia industri, khususnya terhadap pengolahan tepung kelapa. Sistem produksi yang baik terletak pada penentuan serta penetapan bahan baku yang tetap sesuai kebutuhan, agar bisa bersinergi dengan baik serta efektif dan efisien, sehingga menghasilkan produksi yang berkualitas. Dari sistem yang telah dijelaskan tadi, terdapat 5 aspek anatomi sistem. Yang pertama, aspek struktural, yang kedua, aspek fungsional, yang ketiga, aspek benderi, dan yang keempat, aspek lingkungan, dan yang terakhir yaitu aspek tujuan. Nah, aspek struktural itu yaitu sekumpulan komponen yang kasat mata di mana pada hakikatnya dapat dikelompokkan atas komponen manusia, mesin, peralatan, material, dan energi. Apabila dilihat dari pengolahan tepung kelapa memiliki beberapa komponen penting, yakni komponen manusia meliputi upah pekerja, mandor, supervisor, manajer, dan direktur. Nah, selanjutnya ada komponen mesin, ada wheel conveyor sebagai mesin pengangkut, mesin gilingan pengecil ukuran, dan yang ketiga itu mesin pengering untuk menurunkan kadar air pada material. Dari hasil pengeringan tersebut kita masuk kepada mesin pengayakan. Mesin pengayakan di sini yaitu memisahkan material dalam ukuran-ukuran yang berbeda. Selanjutnya ada komponen material. Komponen material ini meliputi buah kelapa yang digunakan sebagai bahan baku, umumnya dari jenis kelapa yang sudah tua dan sudah dikupas sabut kelapanya. Dan yang terakhir ada komponen energi meliputi gas, bahan bakar minyak, dan kayu bakar. Dari aspek struktural tadi dapat ditarik kesimpulan mengenai anatomi produksi tepung kelapa. Yang pertama ada umur kelapa 12 bulan. Pada dasarnya, proses pengolahan tepung kelapa dimulai dengan pemilihan buah kelapa yang sudah tua. Selanjutnya dipisahkan antara tepung dengan daging buahnya, kemudian daging buahnya dari kelapa itu digiling. Daging buah kelapa yang sudah digiling dipanaskan dengan uap, setelah itu dikeringkan dengan mesin pengering. Nah, dari hasil itu, apabila terdapat perubahan warna yang terjadi selama proses pengolahan, itu sangat tidak diinginkan, sehingga diusahakan dalam proses ini untuk mempertahankan warna putih daging buah kelapa tersebut. Selama proses pengeringan dapat terjadi karamelisasi dari gula-gula yang terdapat di parutan kelapa, sehingga warnanya dapat berubah. Selama proses penyimpanan akan terjadi perubahan warna yang disebabkan adanya perubahan mikroorganisme sebab kadar air yang tinggi lebih dari 3% pada tepung kelapa sebagai akibat proses pengeringan yang kurang baik dari keadaan lembab pada waktu pengepakan, karena tepung kelapa ini dimasukkan ke dalam kantong dalam keadaan panas begitu. Dan untuk mempertahankan warna tepung kelapa selama proses pengeringan dan penyimpanan dilakukan dengan merendam daging buah kelapa ke dalam zat pemutih SO2 yang ditunjukkan atau dilanjutkan pemanasan dengan uap atau blanching, yaitu untuk menghemat atau menghambat reaksi antara asam amino dengan gula-gula reduksi. Nah, selanjutnya tepung kelapa hasil pengolahan dapat langsung dipergunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan. Nah, seperti yang bisa dilihat dari gambar ini, bisa diperjualbelikan kepada customer atau bisa dipergunakan untuk manisan,
atau pembuatan jenis kue sebagai bumbu masak. Selanjutnya ada aspek fungsional. Aspek fungsional ini merupakan aspek yang menginteraksikan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Interaksi inilah yang akan membentuk fungsi dan karakteristik dari sistem tersebut. Dari aspek fungsional ini terdapat dua karakteristik, yaitu yang pertama yaitu perannya. Peran dari tepung kelapa mengandung serat yang dapat membantu mengendalikan kadar gula sehingga memungkinkan untuk membantu dalam mengontrol gula darah. Atau serat pangan memiliki peranan penting bagi kesehatan, khususnya dalam pencegahan kanker usus besar, konstipasi serta pengendalian dan perawatan obesitas dan diabetes mellitus. Selanjutnya masuk kepada prosesnya. Pada dasarnya proses pengolahan tepung kelapa ini dipisahkan antara tempurung dengan daging buahnya. Misalnya daging buahnya itu digiling, lalu dipanaskan dengan uap, kemudian dikeringkan. Selanjutnya kita masuk kepada aspek penerik. Proses ini merupakan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dalam proses produksi tepung kelapa agar tidak mengalami kerusakan. Di samping itu, ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, ada syarat fisik. Nah, syarat fisik di sini yaitu syarat tepung kelapa yang dapat diindra baik dengan indera pencium, penglihatan maupun indera perasa. Tepung kelapa itu harus memenuhi yang pertama itu tepung kelapa harus bersih, bebas dari kotoran dan benda-benda asing lainnya seperti logam gitu. Yang selanjutnya ada berwarna putih sesuai warna daging buah kelapa. Dan yang ketiga itu tidak berbau asap. Dan yang keempat itu rasa harus manis, enak, bebas dari rasa keju dan sabun. Selanjutnya masuk kepada syarat kimia. Persyaratan tepung kelapa yang menyangkut kandungan zat kimia yang terdapat pada tepung kelapa serta kandungan yang harus diperhatikan sebagai suatu hal yang sangat penting. Kandungan kimia pada tepung kelapa tidak boleh melebihi batasan-batasan yang telah ditentukan. Syarat kimia tepung kelapa meliputi seperti gambar di sini. Yang pertama ada pH. pH-nya itu 6,1 sampai 6,3 kadar yang diizinkan. Selanjutnya H2O-nya itu ada maksimum 3%. Dan yang ketiga ada minyaknya itu minimum 65%, FFA itu maksimum 0,6%, dan SO2-nya itu 70 sampai 100 ppm. Nah, tepung kelapa tidak boleh mengandung bakteri coli atau Escherichia dan Salmonella. Masuk kepada syarat bakteriologi, yaitu persyaratan ini menyangkut kandungan mikroorganisme, yaitu tepung kelapa tidak boleh mengandung bakteri bentuk coli terutama jenis Escherichia dan Salmonella. Standar mutu tepung kelapa digunakan pada semua industri tepung kelapa di seluruh dunia. Kriteria yang ada dalam standar mutu adalah parameter kualitas tepung kelapa berdasarkan ketetapan Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB melalui Food and Agriculture Organisasi atau FAO tahun 1975. Masuk kepada aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan ini, kita dapat memperoleh dua karakteristik. Yang pertama ada internal dan yang kedua ada eksternal. Yang internalnya itu perubahan warna yang terjadi selama proses pengolahan sangat tidak diinginkan. Dan yang kedua, pertumbuhan mikroorganisme selama penyimpanan tepung kelapa akan menaikkan kadar asam lemak bebas akibat rusaknya kandungan minyak. Nah, dari sini mikroorganisme ini menghasilkan enzim-enzim tertentu yang menyebabkan terjadinya reaksi oksidatif enzimatis, yaitu terurainya kandungan minyak dalam tepung kelapa menjadi gliserida dan asam lemak yang menyebabkan kandungan asam lemak bebas makin bertambah. Nah, dari hal ini kerusakan karena mikroorganisme akan menurunkan kualitas tepung kelapa. Nah, selanjutnya ada eksternal, yaitu pencemaran air dari ampas pembuatan tepung kelapa. Oke, selanjutnya masuk kepada aspek tujuan.
Tepung kelapa merupakan tepung yang berasal dari daging kelapa yang didapat setelah santan atau minyak kelapa yang dihasilkan begitu. Dari aspek tujuan yang telah dijelaskan tadi, tepung kelapa memiliki berbagai manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan pencernaan. Kandungan serat yang tinggi dalam tepung kelapa juga baik untuk pencernaan. Selanjutnya ada membantu menurunkan berat badan. Tepung kelapa dapat membantu menurunkan berat badan karena mengandung serat dan protein yang bisa mengurangi rasa lapar dan nafsu makan. Yang ketiga itu berpotensi membunuh virus dan bakteri. Asam laurat yang terkandung dalam tepung kelapa dapat membantu melawan infeksi tertentu seperti yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Yang keempat, membantu metabolisme. Tepung kelapa memiliki asam lemak rantai sedang yang tinggi. Yang kelima, menjaga gula darah stabil. Tepung kelapa kaya akan serat yang dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Hal itu terjadi karena serat bisa memperlambat kecepatan gula untuk memasuki aliran darah. Selain itu, tepung kelapa juga lebih rendah karbohidratnya dibandingkan tepung yang lainnya sehingga menjadi pilihan yang lebih baik bagi penderita diabetes atau orang yang ingin menjaga gula darah. Yang keenam, menjaga kesehatan jantung. Apabila kita mengkonsumsi 15-25 gram serat kelapa setiap hari dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total sebesar 11% atau kolesterol LDL sebesar 9% dan trigliserida darah hingga 22%. Di samping itu, asam laurat yang terkandung dalam tepung kelapa juga dapat membantu membunuh bakteri yang menyebabkan penumpukan plak di arteri. Sementara itu, efek asam laurat pada kolesterol dapat bervariasi tergantung pada individu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi sistem pada produksi tepung kelapa. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Ar-Rasyid Abdurrahman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.